Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamratul Khaira dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selamat siang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Arsip Digital, Budaya dan Kreativitas Disabilitas sebagai Media Pembelajaran Inklusif di Perguruan Tinggi. Tema ini berangkat dari dua isu penting. Yang pertama yaitu transformasi digital dalam pengelolaan arsip budaya. Nah, tuntutan pendidikan tinggi untuk menyediakan pembelajaran inklusif bagi semua mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya pendahuluan. Pada halaman ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana teknologi telah mengubah cara institusi pendidikan mengelola dan memanfaatkan arsip. Nah, jika dulu arsip hanya disimpan di ruang fisik, nah kini arsip budaya seperti foto, video, manuskrip, dan artefak dapat diakses secara digital. Nah, digitalisasi membuka akses yang lebih cepat, luas, dan tidak terbatas ruang. Nah, bagi perguruan tinggi, ini adalah peluang untuk menghadirkan bahan ajar yang autentik, lalu memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, mengurangi hambatan akses bagi mahasiswa dengan keterbatasan sensorik atau fisik. Nah, bersamaan dengan itu, dokumentasi kreativitas penyandang disabilitas seperti karya seni, tulisan, kerajinan, atau performa budaya mulai diarsipkan secara digital. Nah, arsip ini memiliki nilai edukatif tinggi karena mempresentasikan keberagaman, kreativitas, dan pemberdayaan kelompok disabilitas. Nah, kombinasi arsip budaya dan kreativitas disabilitas hasilnya menjadi peluang besar untuk pembelajaran inklusif. Nah, di sini di bagian ini kita juga membahas tentang rumusan masalah yang terdapat di penelitian saya, yang itu bagaimana arsip digital budaya itu dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di perguruan tinggi. Lalu bagaimana kreativitas disabilitas dapat dipresentasikan sebagai sumber belajar, dan bagaimana keduanya memperkuat pembelajaran inklusif. Lalu tujuan penelitiannya mengidentifikasi peran arsip digital budaya sebagai media belajar, lalu menganalisis representasi kreativitas disabilitas dalam arsip digital, dan kita dapat menjelaskan kontribusi terhadap pembelajaran inklusif di perguruan tinggi. Di sini selanjutnya kita membahas tentang landasan teori yang saya gunakan. Di sini terdapat 3 konsep utama. Yang pertama yaitu arsip digital budaya. Nah, di sini yaitu mengacu pada teori preservasi digital menurut Harvey 2020 yang menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya menjaga dokumen, tetapi memastikan akses jangka panjang dan pemanfaatan edukatif. Yang kedua yaitu kreativitas disabilitas. Nah, berlandaskan teori pemberdayaan sosial yang menekankan partisipasi kelompok marginal, dokumentasi digital karya difabel mendukung pengakuan representasi dan penguatan identitas. Selanjutnya juga terdapat pembelajaran inklusif. Nah, menggunakan kerangka Universal Design for Learning atau UDL yang mengharuskan berbagai cara penyajian materi, berbagai cara partisipasi, dan berbagai cara ekspresi. Nah, jadi agar semua mahasiswa dapat mengakses pembelajaran tanpa hambatan, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian yang saya gunakan. Jadi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Nah, tahapan-tahapan yang saya gunakan yaitu mengumpulkan sumber dari berbagai jurnal, buku, proceeding, dokumen institusional, menganalisis secara tematik, dan menggambarkan
arsip digital, budaya, kreativitas disabilitas, dan pembelajaran inklusif. Nah, metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pemahaman konsep dan praktik, bukan kuantifikasi data. Slide selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Bagian ini adalah inti presentasi saya. Saya bagi menjadi beberapa bagian agar mudah dipahami. Jadi, yang pertama yaitu terdapat kategori arsip digital yang dimanfaatkan. Nah, arsip seperti di sini terdapat arsip foto dan dokumentasi budaya disabilitas. Contohnya seperti pameran seni tunanetra, pentas teater tuli, lalu arsip video aktivitas komunitas disabilitas. Nah, arsip narasi sejarah dan testimoni pengalaman hidup penyandang disabilitas, koleksi seni digital seperti lukisan, puisi, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, setiap arsip ini memberikan perspektif baru dalam pembelajaran. Jadi, peran arsip digital sebagai media belajar yaitu arsip digital kini menjadi laboratorium bagi para mahasiswa. Yang pertama itu akses luas tanpa batas ruang dan waktu. Mahasiswa bisa mengakses manuskrip kuno seperti arsip sejarah, rekaman tradisi budaya, artefak digital 3D, dan wawancara pelaku budaya. Nah, jadi akses ini membuat pembelajaran lebih hidup dan kontekstual. Nah, selanjutnya mendukung pembelajaran berbasis proyek. Nah, mahasiswa dapat menganalisis dokumen budaya untuk menghasilkan makalah analitis dan pameran digital, proyek video, katalog budaya digital. Nah, jadi ini mendorong critical thinking, digital literasi, dan kerja kolaboratif. Contoh nyatanya, program Armusi IPB menggabungkan arsip museum dan teknologi menjadi media pembelajaran interaktif. Ini membuktikan bahwa arsip digital dapat berfungsi sebagai alat edukasi modern. Selanjutnya, terdapat manfaat arsip digital sebagai media pembelajaran inklusif, yaitu meningkatkan pemahaman budaya. Mahasiswa dapat memahami keberagaman cara berkarya dan berekspresi dari penyandang disabilitas, meningkatkan empati dan sensitifikasi sosial. Melalui testimoni dan dokumentasi, mahasiswa dapat melihat tantangan dan kreativitas mereka secara nyata. Membantu dosen mengembangkan materi pembelajaran yang inklusif, dosen dapat menggunakan arsip untuk membuat kelas lebih kontekstual dari humanis. Mendukung pembelajaran berbasis pengalaman, lalu arsip digital memberikan pengalaman melihat langsung tanpa harus berada di lokasi. Selanjutnya, memperkaya diskusi akademik, mahasiswa dapat menganalisis seni, budaya, atau narasi dari perspektif interdisipliner. Di representasi kreativitas disabilitas, seperti kreativitas difabel memiliki nilai sosial, kultural, dan edukatif. Konten kreatif yang dapat diarsipkan seperti lukisan tunanetra, lukisan penyandang disabilitas, intelektual, pertunjukan teater atau musik, lalu kerajinan tangan. Dokumentasi digital membuat karya ini dapat dipelajari secara luas. Apa sih manfaat edukatifnya? Mahasiswa dapat belajar perspektif baru tentang kesetaraan. Lalu teknik adaptif yang digunakan difabel dalam berkarya, makna budaya di balik karya tersebut. Jadi, hal ini membangun empati, penghargaan terhadap keberagaman dan kesadaran inklusi. Apa sih dampak pemberdayaannya? Arsip digital menjadi ruang untuk representasi positif, mengurangi stigma, membuka ruang dialog sosial, dan ini selaras dengan teori pemberdayaan sosial. Selanjutnya yaitu tantangan pemanfaatan arsip digital. Tidak semua arsip digital terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, aksesibilitas masih terbatas, misalnya video tanpa subtitle, video tanpa deskripsi. Nah, kurangnya literasi digital dosen dan mahasiswa. Minimnya kebijakan kampus tentang pemanfaatan arsip digital. Di penguatan pembelajaran inklusif melalui arsip digital, agar arsip digital bisa inklusif, ia harus menerapkan prinsip accessibility. Nah, fitur accessibility ini yaitu caption dan subtitle
deskripsi audio bagi tunanetra, navigasi sederhana, opsi teks besar, format alternatif seperti teks, audio, atau video. Nah, lalu metadata yang ramah difabel. Dengan fitur ini, setiap mahasiswa dapat mengakses materi tanpa hambatan. Lalu, implementasi UDL. Arsip digital memungkinkan multiple means of representation. Materi tersedia dalam berbagai bentuk dan multiple means of engagement. Mahasiswa memilih cara belajar sesuai kebutuhan mereka. Lalu, multiple means of experience. Mahasiswa dapat mengekspresikan hasil belajar melalui media kreatif. Lalu, integrasi dengan LMS. Arsip digital dapat diarsipkan ke e-learning model atau Google Classroom sebagai bahan ajar inklusif. Nah, jadi selanjutnya terdapat strategi optimalisasi di perguruan tinggi. Jadi menyediakan pelatihan pemanfaatan arsip digital untuk dosen, menambah fitur accessibility seperti subtitle, audio, description, dan teks alternatif. Nah, lalu kolaborasi dengan komunitas disabilitas untuk memperkaya konten arsip, mengintegrasikan arsip digital ke dalam RPS dan metode pembelajaran kolaboratif. Nah, jadi manfaat bagi pendidikan dan kebudayaan yaitu memperluas akses pengetahuan budaya. Nah, jadi arsip digital memudahkan mahasiswa mempelajari budaya lokal dan nasional, bahkan budaya minoritas. Nah, lalu meningkatkan literasi digital. Mahasiswa belajar menavigasi sumber, mengevaluasi validitas, dan memanfaatkan arsip untuk analisis akademik. Nah, selanjutnya representasi kelompok marginal. Karya penyandang disabilitas terdokumentasi dan diakui. Ini memberikan kontribusi pada keadilan sosial dan kultural. Selanjutnya, mendukung pembelajaran lintas budaya. Mahasiswa belajar tidak hanya dari teori, tetapi dari sumber primer yang autentik. Nah, selanjutnya, memperkuat penelitian interdisipliner. Nah, arsip digital dapat digunakan untuk riset budaya, antropologi visual, pendidikan inklusif, studi disabilitas, teknologi informasi perpustakaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Beberapa tantangan yang harus diperhatikan yaitu keterbatasan infrastruktur digital, kebutuhan SDM yang kompeten, pelatihan pengelolaan arsip, masalah hak cipta dan izin dokumentasi, ketersediaan metadata yang akurat, dan belum adanya standar di aksesibilitas di banyak institusi. Nah, tantangan ini harus dipenuhi agar arsip digital benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya arsip digital itu memiliki banyak potensi besar sebagai media pembelajaran interaktif dan kontekstual. Lalu kreativitas penyandang disabilitas yang didokumentasikan secara digital menyediakan sumber belajar autentik yang memperkuat empati dan pemahaman inklusi sosial. Nah, integrasi keduanya dalam kurikulum perguruan tinggi mendukung pembelajaran inklusif berbasis prinsip UDL. Lalu, pemanfaatan ini tidak hanya menguntungkan pendidikan, tetapi juga mendukung pelestarian budaya dan representasi kelompok minoritas lainnya. Jadi intinya arsip digital budaya dan kreativitas disabilitas memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran inklusif. Pemanfaatannya mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap keberagaman, memperkuat empati, serta menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi implementasi yang mendukung aksesibilitas dan keberlanjutan. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan platform arsip digital yang lebih ramah akses bagi penyandang disabilitas. Demikianlah presentasi saya mengenai pemanfaatan arsip digital, budaya, dan kreativitas disabilitas sebagai media pembelajaran inklusif di perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.